Sahabat sehat, kita jumpa kembali pada episode ngobrol-ngobrol dengan lulusan dari perguruan tinggi. Yang kali ini sebenarnya episode kedua melanjutkan episode sebelumnya, di mana kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Berlian Purnamasari. Beliau masuk ke perguruan tinggi di bidang teknologi pangan, lulus IPB, kemudian kita ingin tahu nih, gali lagi, seperti apa nih tipologi ketika jadi mahasiswa. Baik, di hadapan saya sekarang telah hadir Kak Berlian Purnamasari. Kita sapa dulu ya. Gimana kabar? Kabar baik, Bapak. Kak Berlian, saya panggil adik harusnya ya. Ini generasi Z manggilnya kakak ya? Iya. Sibuk apa nih? Sibuk kerja. Kerja ya? Dan dagang juga. Wah, luar biasa. Ini salah seorang female entrepreneur ya. Wanita yang punya jiwa entrepreneur. Kalau adik-adik nanti ngikuti episode selanjutnya, kita juga gali nih. Gimana sih kok bisa ya sambil kerja juga masih bisa menerapkan karakter entrepreneurnya untuk berdagang. Baik, sepengetahuan saya, Berlian kan bisa selesai 4 tahun ya di teknologi pangan IPB. 4,5 lah ya. 5,5 sih. 5,5 ya, karena itu kan karena pergi ke Thailand ya. Iya betul. Karena menambah ilmu, sebenarnya kalau nggak nambah ilmu ke luar negeri kan tepat waktu sesungguhnya. Bisa cerita nggak ya, Kak Berlian, kalau kita lihat tipologi mahasiswa itu kan macam-macam ya. Seperti tadi saya katakan, ada yang kuliah serius, udah tuh pulang cuek lah dengan kegiatan kokurikuler di kampus ya. Iya. Pulang belajar lagi, pergi lagi ke kampus, pulang, kayaknya kurang gaul gitu ya. Tipe yang kita bilang tuh tipe ansos gitu, antisosial ya, gitu, Pak. antisosial, kupu-kupu dibilangnya, kuliah pulang. Ada juga yang dia rasanya kok nggak betah di rumah ya. Iya. Artinya gaul di kampus, membuat acara, bahkan menginisiasi pertemuan, membuat ide, buat sukanya sibuk gitu ya. saya sibuk ya, kuliah rapat gitu ya. Iya. Dan kayaknya dia gemes gitu, ingin membuat sesuatu selalu aktivitas di kemahasiswaan. Atau ada juga yang habis kuliah bermotor ya, pergi kemana, goncengan, pergi ke kafe, pergi dengan teman ke puncak, ke Ciawi, ke Curug, kalau di Bogor gitu ya. Nah, ada juga yang tipe kuda ya, kuliah dagang. Iya. Jadi dia nggak betah kalau nggak dagang gitu ya. Atau mungkin juga karena keterpaksaan atau memang karena hobi gitu. Iya, betul. Nah, Kak Berlian kita ini tipe apa? Yuk kita dengerin. Gimana? Ya. Tipe mahasiswa apa dulu? Berlian kayaknya dulu yang pertama banget ya, kayak kura-kura ya. Kuliah rapat ya. Kupu-kupu, kura-kura, dan apa itu, kuman tadi ya. Oh, kuliah main juga ya. Wih, komplit nih. Komplit. Kuliah dagang nggak ya? Enggak sih. Meskipun akhirnya setelah lulus baru dagang ya. Iya betul Pak, kenapa nggak dari dulu ya? Sebenarnya dagang juga sih, cuman itu terakhir sih, tahun-tahun terakhir. Oke, awal-awal kita dalami dulu deh yang tadi, yang kuliah rapat. Kesibukan apa itu yang dilakukan waktu dengan BEM, dengan himpunan mahasiswa apa namanya? HMPPI yang nasional, yang Himitepa ya. Himitepa. Jadi waktu itu dengan Himitepa, himpunan mahasiswa belum atau sih. Berlian dulu Himitepa malah nggak gabung ya. Oh gitu, langsung nasional ya. Ke HMPPI-nya, iya. Iya. Pada saat itu memang mungkin nggak kepilih ya. Saya lupa juga sih dulu kenapa nggak ke Himitepa. Tapi pada saat itu ada chance ada kesempatan. Oh, bukan harus orang aktif di Himitepa dulu baru enggak. aktif di HMPPI ya? Enggak sih, Okay. tapi memang ada porsinya kalau Yeah. ingin dari HMPPI dari Himitepa ke HMPPI bisa gitu. Yeah. Ada. Jadi kalau Himitepa itu himpunan mahasiswa sejurusan teknologi betul. pangan. Kalau HMPPI himpunan mahasiswa pangan itu se-Indonesia ya, nasional. dari berbagai jurusan teknologi pangan se-Indonesia. Iya. Kalau di BEM? Di BEM Badan Berlian Eksekutif dulu Mahasiswa? enggak sih, tapi pernah ikut kepanitiaan BEM, BEM-KM IPB. Kegiatan HMPPI apa yang paling terkesan dari kura-kura tadi? Kuliah rapat. Itu dulu kita menyelenggarakan football quiz ya, Oh, competition iya, itu iya. bekerja Yang untuk sama. Amerika ya? Bukan Pak, itu Untuk yang nasional untuk ya? nasional. Dan Bisa cerita nggak apa dikirim itu ke football quiz, sedikit ceritain. Football quiz itu dia semacam
lomba ya untuk anak teknologi pangan tapi nasional. Jadi dipilih satu Segrup ya, bergrup kan? bergrup ya, Berkelompok betul. 3 sampai 4 orang kalau benar nggak salah ingat ya. Itu nanti pemenangnya akan dikirim untuk tingkat ASEAN seperti itu. Dan itu selain ya HMPPI bekerja sama dengan para himpunan teknologi pangan di setiap jurusan perguruan tinggi. di perguruan tinggi ya betul. Dan juga rapat kita rapat besar dulu HMPPI dan juga dulu kan ikut juga Pak Semnas itu kan dulu ya. Oh iya. HMPPI dengan dengan Pergizi Pangan Pergizi Indonesia. Pangan, iya. Terima kasih ya dulu. Makasih loh Pak. Dan jadi peserta dulu AYULID ya, Iya, International peserta Young Food AYULID, Nutrition Leadership. Tadi katanya tipenya tipe campuran. Jadi selain tadi kuliah rapat kura-kura. Dulu awal banget kupu-kupu Pak. Oh iya, pulang juga. Karena belum punya kesempatan tuh dulu kepanitiaan kan. Tinggal maksudnya pulang waktu yang 1 tahun pertama di asrama itu. Iya betul. Jadi habis dari kuliah ngendon di asrama. Wah. 1 tahun, 1 semester. Ya satu semester lah. 1 semester. Semester kedua tuh udah mulai kebuka gitu buat kemana-kemana. Jadi dan itu kayaknya umum ya karena belum pada kenal, belum ada yang ngorbitin, belum ada yang ngajak. Kita ngajak juga belum pada kenal. Jadi awalnya juga kupu-kupu ini, kuliah pulang, kemudian kura-kura, kuliah rapat, kemudian juga kuliah main tadi ya. Iya main, karena kan kita udah banyak kenal sama teman, udah deket. Mainnya kemana? Jakarta, pulang ke rumah mama. Enggak. Lebih ke Bogor sama Puncak kan itu lebih suka ya anak-anak Bogor ya. Iya. Kebun Raya? Kebun Raya kurang sih, paling ke kafe. Ya ada sih sesekali Pak, cuma lebih seringnya kan anak dulu kan ke memang, kafe. apalagi dulu di Dermaga ya rasanya kok nggak ada kafe dulu ya. Nggak ada, harus ke kota tuh ke daerah Taman Kencana ya. Taman Kencan. Taman Kencana. Banyak yang kencan di sana ya. Taman Kencana itu sekarang Taman Kencana namanya, ada taman dulu itu Fakultas Kedokteran Hewan IPB, sana tuh banyak sekali tempat makan, tempat minum, bahkan sekarang kalau kita cari makaroni ya, makaroni panggang tuh di sana. Apalagi yang dekat sana ya, kedai kita, ada kedai kita, pizza ya, dan mie hot plate-nya kan ya. Iya, itu dekat dengan Taman Kencana. Orang bilang Taman Kencan, padahal sebenarnya Taman Kencana. Oh, terus ke Puncak juga. Ya, Puncak jauh tuh. Dengan siapa tuh? Siapa tuh teman-teman sih. Iya. Kan di situ banyak juga. Melewati Ciawi Cimori dong ya. Iya. Itu kan tempat tujuan tuh ya, Pak. Iya. Kalau ke Bandung terlalu jauh ya. Bandung ada sih. Ada juga Berlian juga dulu kan mainnya tuh sampai jauh kayak ke pas liburan. Iya, ke Pare tuh Pak, kampung Inggris. Jadi sekalian main dan belajar gitu. Itu semester berapa itu? Pas musim libur semester berapa? Tahun ketiga, keempat? Bentar, itu masuk tahun kedua Pak. Oke. Tahun kedua, jadi setelah lulus ini ya. Mendalami bahasa Inggris sekalian ya. Iya. Di Pare, Jawa Timur ya. Betul. Lulus dari asrama baru ke situ. Kak Ber kan pernah ini ke luar negeri. Iya. Itu 2012 ya. Itu berapa lama? Yang ke Thailand itu berapa lama? Yang 2012 itu ada lomba. Kita hanya 7 hari ya, 7 sampai 9 hari. Lomba yang ke US ya, di kota mana? Las Vegas. Ya. Ya. Wow, luar biasa, itu kota judi harusnya. Di situ ya, alhamdulillah dapat kesempatan, dapat banyak support juga kan dari sekitar kita, dari dosen juga gitu kan. Apa yang paling terkesan selama 7 hari di Las Vegas? Beda ininya sih, beda suasana yang wow gitu kan. Kita melihat kota yang baru, dan juga pada saat acara itu kita ngelihat benar-benar pameran kan, ada pamerannya ya Pak. Itu ada lomba dan pameran ya? Ada lomba dan pameran gitu. Yang dilakukan IFOS atau oleh American Institute of Technology. Institute of Technology ya. Jadi PATPI-nya Amerika ya, Perhimpunan Teknologi Pangan Amerika. Terus setelah itu baru ke Thailand. Berapa lama di Thailand? Thailand itu 6 bulan, 1 semester 6 bulan ya. Itu yang menyebabkan Kak Berlian telat lulus karena menambah 1 semester di mancanegara di Thailand. Coba, jadi mahasiswa tipe apa di Thailand? Kupu-kupu kah, kura-kura kah, atau kuman-kuman kah? Kuman. Kalau di sana karena nggak ada organisasi yang kita ikutin ya, jadi ya paling kupu-kupu dan kuman. Kuliah pulang, kuliah main ya. Iya. Nggak ada beban tugas-tugas yang menyebabkan harus kupu-kupu ya? Beban sih enggak sih, paling beban penelitian ya. Masih ada bisa melakukan kuman ya? Bisa. Kuliah main. Karena setelah
setelah kuliah gitu kan, setelah kita menyelesaikan juga project kita. Oh, mainnya di akhir semester, bukan tiap weekend? Enggak, kadang pun pulang dari kuliah pun kita bisa main gitu. Oh iya, dekat mall ya kan ya? Enggak sih, tapi mainnya enggak jauh ke mall sih, paling yang dekat-dekat situ kan ada kafe kayak banyak. kampus IPB Berangsiang dekat mall gitu. Oh, kalau itu mah enak ya. Ada Chulalongkorn kalau di Bangkok, itu di tengah kota, sampingnya mall. Wow. Ya. Jadi enak gaul terus. Enak gaul, jadi kuman jadinya, kuliah main. Kalau di sana enak, itu pernah sih ikut diajakin. Jadi mereka punya kayak ini Pak, pertunjukan wayang gitu ya, wayang ala Thailand kayak gitu. Jadi kita malam-malam nonton gitu bareng-bareng sama mereka, kayak malam kebudayaan gitu sih. Kalau menurut Kaber, betul nggak sih ada mahasiswa yang hanya dia tipe kupu-kupu saja selama melihat perjalanan kuliah selama 4-5 tahun itu? Atau berubah-ubah ya? Kayaknya akan berubah, kayak nggak mungkin dari awal sampai akhir jadi kupu-kupu terus kayak enggak. Ya. Tergantung dia juga ya membawa diri dan temannya apakah membawa dia juga gitu. Termasuk Iya. Brilian tadi ya, jadi kupu-kupu sementara, sudah itu menjadi kura-kura, terus juga kuman ya. Oke. Baik, itulah tadi kisah bagaimana dunia mahasiswa yang dialami oleh Berlian Purnamasari, salah seorang lulusan teknologi pangan IPB yang di zamannya dulu di kampus Darmaga itu memang belum ada seperti sekarang, dunia kafe apalagi restoran modern ya, sekarang sudah ada, dan menikmati tipologi kehidupan mahasiswa, baik itu diawali dengan tipe kuliah pulang, kemudian kuliah rapat mulai jadi aktivis, tapi ternyata juga untuk meminimalkan stres juga ada kuliah main sampai ke puncak segala ternyata ya. Baik, sahabat sehat, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga di-share video-video kami sebelumnya dan juga video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.